Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Ratna Nurhayati yang telah membimbing saya dalam proses mengerjakan tugas akhir tesis saya, dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kenalkan, nama saya Komandra Wira Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir tesis saya yang berjudul Hubungan Karakteristik CEO, Kepemilikan Manajerial, dan CEO Overconfidence terhadap kinerja perusahaan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Langsung saja, perkembangan yang begitu cepat dalam dunia bisnis telah menuntut perusahaan untuk dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam meningkatkan nilai dari perusahaan. Nah, guna menghasilkan kinerja terbaik perusahaan, sangat dibutuhkan seorang eksekutif yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengelola sebuah perusahaan. Nah, menurut Fama pada tahun 1980, dalam menilai kinerja yang dapat dilihat dari bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan nilai dari para pemegang sahamnya. Nah, hal tersebut sejalan dengan teori shareholder yang menjelaskan bagaimana tujuan utama dari seorang manajer adalah untuk meningkatkan nilai dari para pemegang sahamnya. Nah, di sini adanya konflik keagenaan yang terjadi menyebabkan manajemen yang menjalankan perusahaan akan cenderung lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang dapat merugikan para pemegang sahamnya. Nah, sehingga dengan melihat latar belakang dari seorang manajer sangat penting untuk diteliti karena seluruh keputusan yang akan diambil oleh perusahaan berasal dari manajer. Nah, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa cerminan dari pengambilan keputusan seorang manajer sangat dipengaruhi oleh kualitas manajer itu sendiri. Nah, menurut Sudana dan Dwi Putri, perusahaan yang dikelola oleh manajer yang berpengalaman akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan kinerja terbaik dibandingkan dengan manajer yang kurang berpengalaman. Menurut Hambrick dan Mason, pada tahun 1984, pengalaman yang dimiliki oleh seorang manajer akan dapat mempengaruhi visi, persepsi, interpretasi, dan penggunaan strategi yang mengarahkan pada kinerja perusahaan. Nah, Hambrick dan Mason menambahkan bahwa dalam menilai seorang direktur dapat dilihat dari karakteristik seperti halnya usia, masa jabatan, dan tingkat pendidikan. Nah, sehingga pada penelitian ini, ketiga karakteristik tersebut seperti halnya usia, masa jabatan, dan tingkat pendidikan digunakan sebagai indikator dalam menilai kemampuan seorang manajer dalam mengelola sebuah perusahaan. Nah, langsung saja terkait dengan tingkat pendidikan, menurut Saidu pada tahun 2019, pendidikan dan pengalaman akan membantu manajer dalam menghasilkan keterampilan yang lebih baik. Bower dan Salsure pada tahun 1966, manajer yang telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang lebih baik dibandingkan manajer yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Nah, di sisi yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Gotespe dan Murray pada tahun 2010 menemukan bahwa tingkat pendidikan seorang CEO tidak dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang dihasilkan. Nah, yang kedua terkait dengan usia manajer, di mana Herman dan Data pada tahun 2005 menyebutkan bahwa usia dari seorang manajer dapat digunakan sebagai proksi dari pengalaman dan kemampuan manajer dalam mengelola sebuah perusahaan. Nah, Cheng et al. Menambahkan pada tahun 2010, manajer yang berusia lebih tinggi akan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan peningkatan kembalian yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan masa jabatan, Sweng pada tahun 1993, manajer yang memiliki masa kerja lebih lama akan cenderung lebih berpengalaman dan memungkinkan manajer untuk lebih memahami strategi yang paling efektif. Nah, Wu et al. Juga mengatakan bahwa pada tahun 2005, pengetahuan dan keterampilan manajer akan meningkat seiring dengan lamanya menjabat sebagai seorang eksekutif puncak. Nah, di sisi yang berbeda, Tsai et al. Pada tahun 2006 dan Adam et al. Pada tahun 2009 menyatakan bahwa masa jabatan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Nah, selain ketiga karakteristik tersebut, dalam penelitian ini mengacu pada argumen Sliver and Fisney pada tahun 1986, guna mengatasi masalah keagenan yang terjadi antara agen dan prinsipal. Nah, ditawarkan tata kelola perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi yang dapat dijadikan sebagai mekanisme internal yang dapat menurunkan konflik keagenan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Sehingga peneliti menambahkan variabel kepemilikan manajerial di dalam penelitian ini, karena kepemilikan manajerial merupakan bagian dari kepemilikan terkonsentrasi
Sudana dan Dwi Putri pada tahun 2018 menyatakan manajer yang memiliki saham akan berusaha untuk dapat menghasilkan kinerja terbaiknya. Nah, ketika seorang manajer memiliki saham di sebuah perusahaan, maka akan memotivasi manajer untuk dapat menghasilkan kinerja yang terbaik. Nah, hal tersebut dikarenakan apabila manajer membuat sebuah keputusan yang dapat merugikan nilai dari para pemegang sahamnya, secara tidak langsung manajer akan turut merasakan hal tersebut. Nah, hal serupa juga dikatakan oleh Zhang et al. Bahwa adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan memiliki hubungan terhadap keputusan penting yang akan diambil oleh perusahaan. Nah, di sisi yang berbeda, Adam Damheran pada tahun 2012, Vivek Kaite dan Adam pada tahun 2013 menyatakan bahwa adanya kepemilikan saham akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan yang akan dihasilkan. Nah, hasil yang tidak konsisten ini terkait pengaruh yang ditimbulkan dari karakteristik CEO memotivasi peneliti untuk dapat menguji secara empiris dampak yang dihasilkan dari karakteristik CEO terhadap kinerja perusahaan. Nah, selain itu, guna memperoleh hasil yang lebih konklusif, mengacu pada Steiner, Adair, dan Jotrom pada tahun 2006, peneliti menambahkan satu variabel yang merupakan kepribadian eksekutif puncak dalam menentukan kebijakan dan strategi yang dapat digunakan, yaitu perilaku overconfidence. Nah, mengacu pada teori upper echelon, yang menyatakan bahwa hasil dari sebuah organisasi merupakan cerminan dari pengambilan keputusan yang berasal dari karakteristik individu mereka. Nah, menurut Malmerde dan Tate, pada tahun 2005, perilaku terlalu percaya diri dari seseorang akan menganggap diri mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dari rata-rata orang. Nah, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Han et al. Menemukan bahwa perilaku terlalu percaya diri akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sisi yang berbeda, hasil yang berbeda ditemukan oleh Li dan Tang pada tahun 2010 dan Jiang pada tahun 2011 bahwa perilaku terlalu percaya diri akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan dan penurunan profitabilitas yang akan dihasilkan perusahaan. Nah, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, timbul dua pertanyaan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan positif antara karakteristik CEO terhadap kinerja perusahaan? Apakah perilaku overconfidence dapat mempengaruhi hubungan positif antara karakteristik CEO dengan kinerja perusahaan? Nah, penelitian ini terdapat dua kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab inkonsistensi hasil dengan menambahkan perilaku overconfidence sebagai variabel pemoderasinya. Nah, selain itu, kontribusi secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Baik, selanjutnya terkait dengan kajian teori. Di sini pada penelitian ini terdapat dua teori yang digunakan, yaitu pertama shareholder teori, yang kedua upper echelon teori, di mana shareholder teori merupakan sebuah teori yang lebih menekankan pada tujuan utama perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para investor dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara-cara yang etis. Nah, shareholder teori akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara para manajemen dengan para pemegang sahamnya guna meminimalisir kerugian yang akan diterima oleh para pemegang sahamnya. Upper echelon teori merupakan hasil dari sebuah organisasi, merupakan cerminan dari pengambilan keputusan CEO yang berasal dari karakteristik individu mereka. Nah, upper echelon teori merupakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana hasil sebuah organisasi merupakan cerminan dari karakteristik individu dari seorang pemimpin. Terkait dengan hipotesis penelitian, pada penelitian ini terdapat 8 hipotesis, di mana pada setiap karakteristiknya dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, terkait dengan hipotesis ke-5 sampai ke-8, di sini perilaku terlalu percaya diri dari seorang CEO akan memperkuat hubungan antara karakteristik CEO, kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Ini menggunakan pendekatan explanatory guna mengetahui pengaruh dari karakteristik CEO, kepemilikan manajerial, dan dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh perilaku terlalu percaya diri dari seorang CEO. Nah, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2019. Penelitian ini tidak menggunakan tahun 2020 karena adanya dampak pandemi COVID-19, sehingga
peneliti takut akan mempengaruhi hasil dalam penelitian ini. Nah, perusahaan manufaktur digunakan karena merupakan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas perdagangan saham yang paling tinggi dan perusahaan yang paling diandalkan dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Untuk variabel kinerja perusahaan diukur menggunakan Tobin-Skew mengacu pada Gardalu et al. 2020. Terkait tingkat pendidikan menggunakan dummy variabel, usia diukur menggunakan usia CEO menjabat di dalam perusahaan, masa jabatan merupakan jumlah tahun CEO menjabat, kepemilikan saham yaitu jumlah saham CEO dibagi dengan total saham. Nah, terkait dengan perilaku overconfidence menggunakan pengeluaran modal dibagi dengan total aset tahun sebelumnya yang mengacu Kilin et al. Pada tahun 2021. Ukuran perusahaan seperti biasa menggunakan logaritma natural dari total aset, usia perusahaan menggunakan logaritma natural dari usia perusahaan, leverage menggunakan total utang dibagi dengan total aset yang mengacu dengan Gardalu et al. Pada tahun 2020. Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dikeluarkan oleh peneliti, sampel akhir yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 103 perusahaan dengan periode observasi 5 tahun, jadi total sampel akhirnya berjumlah 510. Nah, terkait dengan statistik deskriptifnya, analisis terhadap variabel kinerja perusahaan yang diukur menggunakan Tobin-Skew memiliki nilai terendah 0,27 oleh PT Ciroen Pokpen, sedangkan nilai tertinggi oleh PT Lionmes Prima Tbk. Analisis terhadap usia manajer memiliki nilai terendah 33 tahun oleh PT Ultrajaya Milk Industri Trading Company Tbk, sedangkan nilai tertinggi 82 tahun oleh PT Platima Nusantara Tbk. Nah, analisis terhadap masa jabatan memiliki nilai terendah 0 dan oleh PT Ultrajaya Milk Industri Trading Company Tbk, sedangkan nilai tertinggi 48 tahun terkait oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk. Terkait dengan kepemilikan manajerial memiliki nilai terendah 0,00% oleh PT Martina Beton Tbk, sedangkan nilai tertinggi yaitu 1,03 oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Nah, terkait dengan perilaku overconfidence memiliki nilai terendah min 1,22 oleh PT Indorama Sintetik Tbk, sedangkan nilai tertinggi 2,92 oleh PT Indorama Sintetik Tbk. Hasil uji regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa manajer yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini terdukung. Terkait dengan usia manajer berpengaruh positif signifikan sebesar 0,008, lebih kecil daripada 0,01, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini terdukung. Variabel masa jabatan berpengaruh positif tidak signifikan sebesar 0,735 yang lebih besar daripada 0,05. Nah, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak terdukung. Alasan yang mungkin mendasari hasil penelitian ini karena kondisi ekonomi di Indonesia yang terus berkembang menuntut manajer untuk dapat berinovasi guna bersaing di pasar yang lebih kompetitif. Nah, menurut Chen pada tahun 2013, manajer yang telah lama menduduki suatu jabatan tidak akan membuat suatu kebijakan baru untuk menyesuaikan perubahan lingkungan yang lebih baik. Nah, hal tersebut mengakibatkan perusahaan tidak dapat bersaing dalam pasar yang lebih kompetitif, sehingga masa jabatan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, terkait dengan kepemilikan manajerial, pada penelitian ini berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sehingga hipotesis 4 pada penelitian ini tidak terdukung. Nah, alasan yang mungkin mendasari hasil penelitian ini karena kecilnya persentase saham yang dimiliki sehingga tidak memotivasi manajer untuk dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan oleh para pemegang sahamnya. Menurut Darwis pada tahun 2009, kepemilikan manajerial yang sangat kecil memungkinkan manajer belum merasakan manfaat dari kepemilikan manajerial tersebut. Variabel interaksi tingkat pendidikan dan perilaku overconfidence tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,113 yang lebih besar dari 5%. Nah, sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini tidak terdukung. Alasan yang mungkin mendasari hasil penelitian ini bahwa manajer berperilaku terlalu percaya diri tidak akan dapat mengarahkan perusahaan pada kinerja terbaiknya. Nah,
Bernardo dan Weiss pada tahun 2001 mengatakan bahwa manajer yang berperilaku overconfidence akan mengandalkan seluruh informasi yang mereka miliki tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu informasi tersebut. Nah, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang kurang tepat bagi perusahaan. Nah, terkait dengan variabel interaksi usia manajer dan perilaku overconfidence, tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,957 yang lebih besar dari 5%. Nah, sehingga hipotesis ke-6 dalam penelitian ini tidak terdukung. Alasan yang mungkin mendasari hasil penelitian ini bahwa manajer yang berperilaku overconfidence akan mengambil keputusan yang kurang rasional, sehingga investor tidak terlalu tertarik dengan manajer yang berperilaku overconfidence. Nah, menurut Pak Dan Mahmud pada tahun 2015, manajer berperilaku overconfidence akan membuat keputusan yang kurang rasional, sehingga membawa perusahaan pada ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi. Sehingga persepsi dari para investor itu tidak akan tertarik ketika menemukan manajer yang berusia lebih tua. Nah, terkait masa jabatan dan perilaku overconfidence terhadap kinerja perusahaan, uh, tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,987 yang lebih besar daripada 5%, sehingga hipotesis ketujuh dalam penelitian ini tidak terdukung. Nah, alasan yang mungkin mendasari hasil penelitian ini karena manajer berperilaku overconfidence akan cenderung untuk lebih memilih berada di zona nyaman dengan tidak menyesuaikan segala perubahan yang terjadi di pasar, sehingga perusahaan sulit untuk dapat bersaing di pasar lebih kompetitif. Nah, menurut Verklenstein dan Hambrick pada tahun 1990, manajer yang telah berada di zona nyaman akan menghasilkan strategi yang tradisional yang kurang efektif digunakan oleh perusahaan. Nah, terkait dengan variabel interaksi kepemilikan manajerial dan perilaku overconfidence, tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,437 yang lebih besar daripada 5%. Sehingga hipotesis ke-8 dalam penelitian ini tidak terdukung. Nah, hal tersebut disebabkan karena kecilnya persentase saham yang dimiliki oleh manajer menyebabkan manajer belum merasakan manfaat atas kepemilikan manajerial tersebut. Nah, ketika kepemilikan manajerial itu sangat kecil, akan memberi insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik dari seorang manajer, sehingga rendahnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan meningkatkan potensinya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen yang menjalankan perusahaan. Variabel kontrol pada penelitian ini untuk variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sini dapat disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan mampu bersaing dalam industri yang lebih kompetitif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pada penelitian ini, terkait dengan usia perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang berusia lebih tinggi cenderung akan kurang mampu untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis, sehingga perusahaan akan kesulitan untuk dapat bersaing di pasar yang lebih kompetitif. Nah, terkait dengan leverage, pada penelitian ini berpengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa leverage yang merupakan rasio keuangan sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menghasilkan laba yang lebih tinggi guna menutupi seluruh utang yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, saya melakukan uji ketahanan dengan mengganti Tobin-Shu menjadi ROA. Kita bisa lihat pada tabel 4.7, variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan variabel usia manajer berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,015%, lebih kecil dari 5%. Sedangkan masa jabatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan nilai signifikansi 0,053. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,501. Nah, terkait dengan variabel interaksi tingkat pendidikan dan perilaku overconfidence berpengaruh negatif signifikan dengan nilai signifikansi 0,035. Begitu juga dengan variabel usia dan perilaku overconfidence terhadap kinerja perusahaan berpengaruh negatif signifikan dengan nilai signifikansi 0,033 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, terkait dengan variabel masa jabatan dengan kepemilikan saham,
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, pada penelitian ini saya memberikan komparasi hasil di mana hasil ketika diukur menggunakan Robbins-Q maupun ketika diukur menggunakan ROA. Nah, ketika diukur menggunakan Robbins-Q, tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pasar, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Nah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa manajer berpendidikan lebih tinggi tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan, tetapi dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Nah, menurut Gardalo et al., pada tahun 2020, manajer dengan gelar prasarjana akan dapat membawa manfaat tidak berwujud seperti halnya koneksi yang lebih besar dan reputasi yang lebih baik, sehingga investor akan lebih yakin terhadap manajer yang berpendidikan lebih tinggi. Terkait dengan pengaruh usia terhadap kinerja perusahaan, berpengaruh positif signifikan baik diukur menggunakan kinerja pasar ataupun kinerja manajerial. Nah, terkait dengan masa jabatan, ketika diukur menggunakan kinerja pasar tidak berpengaruh signifikan, tetapi ketika diukur menggunakan kinerja manajerial berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa manajer dengan masa jabatan yang lebih lama akan memiliki kemampuan dalam menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi bagi perusahaan. Menurut Gardalo et al. Pada tahun 2020, manajer dengan masa kerja yang lebih lama akan melakukan investasi pada proyek yang lebih beresiko sehingga menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan variabel kepemilikan saham, tidak berpengaruh signifikan baik diukur menggunakan kinerja pasar ataupun kinerja manajerial. Variabel interaksi tingkat pendidikan dan perilaku overconfidence tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar, tetapi berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Nah, menurut Mahda Sapira pada tahun 1987, manajer yang berperilaku overconfidence akan meremehkan kemungkinan terjadinya kegagalan, sehingga perusahaan akan menghasilkan profitabilitas yang lebih rendah akibat dari perilaku overconfidence manajer itu sendiri. Nah, terkait dengan hipotesis ke-6, nah, variabel interaksi usia dan perilaku overconfidence tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar, tetapi berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Hal tersebut mungkin saja disebabkan karena manajer yang berperilaku overconfidence akan mengambil keputusan yang kurang rasional, dan kualitas pengambilan keputusan yang kurang rasional akan dapat menghasilkan profitabilitas yang lebih rendah. Nah, terkait pengaruh perilaku overconfidence dan masa jabatan, tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ketika diukur menggunakan kinerja pasar ataupun kinerja manajerial. Hal tersebut membuktikan bahwa manajer dengan masa jabatan lebih lama akan cenderung untuk lebih memilih berada di zona nyaman dengan tidak menyesuaikan segala perubahan yang ada di pasar, mengakibatkan perusahaan sulit untuk bersaing di pasar yang lebih kompetitif. Nah, terkait pengaruh perilaku overconfidence dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ketika diukur menggunakan kinerja pasar ataupun kinerja manajerial. Pada penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan bahwa tingkat pendidikan akan memberikan sinyal positif bagi para investor sehingga menghasilkan kinerja pasar lebih baik. Tetapi manajer dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak dapat meningkatkan kinerja manajerial. Nah, terkait dengan kesimpulan kedua, yaitu peneliti menemukan bahwa manajer berusia lebih tinggi atau lebih tua akan menghasilkan kinerja pasar dan kinerja manajerial lebih baik. Yang ketiga, yaitu peneliti menemukan bahwa manajer dengan masa jabatan yang lebih lama tidak dapat mempengaruhi persepsi dari para investor. Tetapi manajer dengan masa jabatan yang lebih lama akan dapat menghasilkan kinerja manajerial yang lebih baik bagi perusahaan. Yang keempat, yaitu kepemilikan manajerial tidak dapat menghasilkan kinerja pasar dan kinerja manajerial yang lebih tinggi. Nah, yang kelima, yaitu peneliti menemukan bahwa perilaku overconfidence tidak dapat mempengaruhi hubungan antara tingkat pendidikan dan kinerja perusahaan ketika diukur menggunakan kinerja pasar. Ketika diukur menggunakan kinerja manajerial, peneliti menemukan bahwa perilaku overconfidence berpengaruh negatif terhadap hubungan tingkat pendidikan dan kinerja perusahaan. Keenam, peneliti menemukan bahwa perilaku overconfidence tidak dapat mempengaruhi hubungan usia dan kinerja perusahaan ketika diukur menggunakan kinerja pasar. Ketika diukur menggunakan kinerja manajerial, peneliti menemukan bahwa perilaku overconfidence akan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara usia dan kinerja perusahaan. Nah, yang ketujuh, peneliti menemukan bahwa perilaku overconfidence tidak dapat mempengaruhi hubungan antara masa jabatan dan kinerja perusahaan. Hasil ini kuat ketika kinerja diukur menggunakan kinerja pasar ataupun kinerja manajerial. Yang ke-8,
peneliti menemukan bahwa perilaku overconfidence tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Hasil ini kuat ketika kinerja diukur menggunakan kinerja pasar ataupun kinerja manajerial. Pada penelitian ini terdapat 3 keterbatasan. 4 penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menggunakan seluruh perusahaan, baik itu keuangan ataupun non-keuangan, sebagai sampel. Nah, yang kedua yaitu, penelitian ini dalam mengukur tingkat pendidikan hanya terbatas pada manajer yang telah menempuh program pasca sarjana dan belum menempuh program pasca sarjana. Nah, penelitian selanjutnya agar menggunakan pengukuran yang berbeda dalam mengukur tingkat pendidikan. Penelitian ini dalam mengukur kepemilikan manajerial hanya terbatas pada persentase saham yang dimiliki oleh para manajer, sehingga jumlah sampel yang digunakan menjadi menurun secara signifikan. Saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan pengukuran kepemilikan manajerial lainnya, seperti halnya kepemilikan saham langsung atau tidak langsung, guna mempertahankan jumlah sampel yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.